Anda maju nyalek dari partai lama atau partai baru? Nyalek dari partai yang besar atau partai yang kecil? Dari partai yang ada di Senayan atau partai yang ada di luar Senayan? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman saya saat berbicara mengenai nyalek dari partai mana. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita berbicara menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada saya tentang nyalek dari partai mana, ya. Dan ini terutama pertanyaan ini diberikan kepada teman-teman yang belum memiliki partai. Kalau yang sudah memiliki partai, saya pikir sudah jelas, mungkin materi ini bukan untuk Anda. Tapi mereka yang belum memiliki partai, menjadi pertanyaan besar bagi mereka, kalau saya mau nyalek di 2024, partai mana yang bisa menjadi kendaraan saya? Apakah partai baru atau partai yang lama? Partai yang besar atau partai yang kecil? Partai yang ada di Senayan atau partai yang ada di luar Senayan? Nah, saya mencoba menjawab pertanyaan ini dengan memberikan satu ilustrasi dulu bahwa untuk terpilih sebagai anggota legislatif, paling tidak ada 3 alasannya. Yang pertama, bagi orang di Indonesia, alasan ketokohan masih merupakan alasan yang paling penting atau prioritas. Sehingga mereka tentu akan melihat ketokohan Anda dulu. Mereka akan melihat track record Anda. Mereka akan melihat apa yang sudah Anda lakukan di pengalaman Anda, kompetensi Anda, dan sebagainya. Itu adalah faktor ketokohan. Yang kedua adalah faktor apa yang sudah Anda lakukan dan apa strategi yang Anda lakukan. Nah, ini biasanya akan mempengaruhi Anda akan terpilih atau tidak. Karena masyarakat akan melihat Anda sudah melakukan apa di situ. Anda sudah memberikan kontribusi apa. Anda memberikan solusi apa bagi permasalahan masyarakat di daerah tersebut atau yang menjadi dapil Anda. Jadi itulah mengapa saya selalu menganjurkan bagi siapapun yang ingin maju, mereka harus melakukan social investment atau investasi sosial di awal duluan, ya, sehingga dengan social investment tersebut maka masyarakat akan percaya dan kemudian akan memilih kita. Baru faktor ketiga ini adalah faktor partai politik, ya. Jadi partai politik ini bisa sangat menentukan, bisa kurang menentukan, bergantung dari banyak hal juga, gitu ya. Sebuah partai yang memiliki ketokohan yang besar, saya ambil contoh Partai Demokrat dengan SBY, pada waktu itu membuat kader-kadernya itu banyak terpilih di level lokal, di level kabupaten kota, provinsi maupun nasional, semata-mata karena ketokohan dari Pak SBY. Tapi di sisi lain, terdapat partai politik yang memiliki mesin politik bagus sekali, sehingga walaupun tokohnya tidak terkenal tokoh nasional lainnya, tapi secara kepartaian mereka bekerja bagus, kader-kadernya bekerja bagus, dan ini semua berkontribusi bagi besarnya nama partai tersebut. Jadi 3 faktor penting itu mesti Anda pikirkan. 1, ketokohan, kedua, aksi real dan kemudian strategi Anda, serta yang ketiga adalah faktor partai politik. Jadi partai politik juga tetap memberikan kontribusi terhadap terpilihnya kita atau tidak. Nah, saya ingin memberikan kelebihan dan kekurangan. Pertama, tentu saja bagaimana kalau partai besar, bagaimana kalau partai kecil atau partai yang ada di Senayan dan partai di luar Senayan, partai lama dan partai baru. Saya mungkin membaginya menjadi partai yang ada di Senayan dan partai di luar Senayan. Mungkin ini akan lebih mudah untuk membaginya. Jadi kelebihan dari mereka yang maju dari partai-partai besar, terutama partai yang ada di Senayan sekarang, adalah branding partainya sudah besar. Branding partainya ini sudah tercipta di dalam benak masyarakat. Artinya partai tersebut bisa duduk di Senayan, itu kemudian mengakibatkan partai tersebut mendapatkan sorotan nasional. Partai tersebut memiliki kader-kader yang bisa bersuara di level nasional maupun di level daerah. Partai tersebut kemudian melakukan promosi branding terus-menerus mengenai partai tersebut untuk selalu masuk di dalam kepala masyarakat. Nah, keuntungan Anda kalau masuk ke dalam partai besar atau partai yang ada di Senayan adalah
kerja Anda tidak terlalu berat karena branding partainya sudah besar gitu ya. Jadi Anda nggak perlu kerja keras sendirian untuk membesarkan nama partainya ini. Yang harus Anda besarkan adalah ketokohan Anda dan bagaimana strategi real Anda di lapangan. Yang kedua, keunggulan dari partai politik besar atau partai yang ada di Senayan adalah mereka memiliki mesin politik yang sudah established. Artinya mereka memiliki kader dari level pusat sampai level daerah. Dari level DPD atau level provinsi, di level pusat, level provinsi, level kabupaten, kota, bahkan sampai ke cabang atau bahkan anak ranting. Ya, bahkan beberapa partai sudah memiliki kader di level TPS. Nah, ini semua akan mempermudah kerja kita sebagai kadernya karena nama partai tersebut itu sudah sampai di level akar rumput. Dan ini tentu saja akan memudahkan mereka yang memilih partai besar dibandingkan mereka yang memilih partai baru atau partai kecil, di mana kerja mereka harus double ya, mereka harus memperbesar ketokohannya mereka sendiri, membenahi strategi mereka sendiri, sekaligus juga mengangkat nama partai ini menjadi lebih besar lagi. Jadi ini kelebihan yang kedua dari kalau Anda berada di dalam perahu atau kendaraan partai besar. Nah, tetapi berada di partai besar juga memiliki banyak kekurangan. Kekurangannya adalah sebagai berikut, karena berada di sebuah partai besar tentunya kadernya sudah banyak di situ, sudah penuh sesak di situ. Apalagi saya yakin hampir semua kader yang aktif pasti ingin duduk di parlemen, pasti ingin menjadi anggota legislatif atau bahkan menjadi kepala daerah. Nah, oleh karena itu ada istilah urut kacang gitu ya. Jadi mereka yang lebih dahulu masuk itu pasti akan diutamakan. Mereka yang jadi pengurus inti pasti diutamakan. Dan kalau Anda mau masuk dan baru-baru saja Anda tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan dan lain sebagainya, ini maka urutan Anda akan menjadi urutan yang terbawah. Ya, artinya sulit untuk bisa mendapatkan nomor urut rendah gitu ya. Jadi mungkin nomor urut Anda pasti di nomor urut yang terakhir, prioritas terakhir. Apalagi kalau ketokohan Anda itu belum seterkenal mereka-mereka yang menjadi pengurus inti. Tentu saja bagi sebuah partai politik, incumbent dan pengurus inti menjadi first layer untuk mereka maju di pencalonan legislatif gitu ya. Kemudian yang keduanya baru kader-kader biasa, yang ketiganya baru kemudian, nah di sini mungkin kader baru masuk, selebriti, vote getters itu masuk di layer yang ketiga. Nah, kalau Anda masuk di partai besar, kemungkinan besar Anda akan masuk di layer yang ketiga. Artinya jangan pernah berharap bisa mendapatkan nomor urut yang besar di partai-partai lama. Kelemahan kedua dari bergabung dengan partai besar adalah masalah birokrasinya, di mana birokrasi di sebuah partai besar biasanya lambat, penuh meja, dan cenderung untuk mengeluarkan dana pada saat Anda memproses itu. Jadi kalau di partai lama karena persaingan sudah tinggi, banyak yang mau bergabung, sehingga untuk masuk ke dalam sebuah daftar DCS, daftar calon sementara, Anda harus struggling di situ. Meyakinkan diri, meyakinkan pengurus partai bahwa Anda layak dimajukan dari partai tersebut. Karena pesaingnya udah banyak sekali, karena mereka sudah partai lama, artinya kader-kader lamanya pun sudah banyak gitu loh. Sehingga posisi untuk duduk sebagai orang di dalam daftar calon sementara itu menjadi sangat kompetitif sekali. Nah, itu dua hal kelebihan dan dua hal kekurangan dari Anda bergabung di dalam partai besar, partai lama, dan partai yang ada di Senayan sekarang. Tentu saja setiap partai pasti akan mengatakan bahwa mereka memiliki prosedur yang lebih mudah, mereka memiliki keterbukaan dan lain sebagainya. Tapi ini saya bicarakan dengan Anda, berbagai kelebihan dan kekurangan itu adalah fakta di lapangan. Nah, bagi saya, kalau Anda ingin maju,
Anda harus terus perbesar ketokohan Anda gitu ya. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan social investment yang tepat. Anda turun langsung dulu ke masyarakat sehingga kemudian Anda masuk ke dalam radar dari partai politik tersebut. Kalau Anda berhasil menjadi tokoh di daerah tersebut, ya tentu saja di sini pemimpin informal membuat sebuah gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki jaringan yang kuat, saya yakin kondisinya terbalik. Bukan Anda yang mencari-cari partai politik, tapi partai politik yang mencari Anda untuk dijadikan kader yang maju sebagai DCS. Satu catatan saya yang terakhir, kalau Anda maju dari partai yang kecil atau partai baru, partai di luar Senayan, sebaiknya Anda mengincar posisi menjadi anggota DPRD atau caleg DPRD di level 2 atau paling tinggi di level 1. Jangan masuk ke DPR RI, karena menjadi caleg DPR RI itu berat sekali karena perhitungan suara partai itu dihitung keseluruhan ya se-Indonesia. Nah, artinya kemungkinan atau kesempatan Anda menjadi caleg DPRD itu lebih besar pada waktu Anda berkompetisi di level kabupaten kota atau kalau mau naik sedikit di level provinsi karena tidak memiliki parliamentary threshold. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan salam perubahan.